Pak Yanto, nanti karena rapat bergeser kan begitu, harus ada solusi nanti karena berkaitan dengan Pak Yanto. Harus ada tukang pikul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yang terhormat pimpinan, Pak Asisten, teman-teman SKPD, teman-teman kepala desa, asosiasi, pendamping, dan yang hadir pada acara yang di Komisi 1. Sebenarnya yang menambahkan mungkin biar Mbak Rifani selaku Ketua Komisi 1 yang fasilitasi untuk dengar pendapat dengan teman-teman di desa. Mari ya sempat ngobrol juga dengan Pak Kades, Pak Mirip, Kades Bumias, saya juga kaget kemarin karena dari komposisi 2026 memang ada termasuk yang kena pengurangan dana transfer ke pemerintah daerah, dan itu memang imbasnya nanti juga ke siltapnya Bapak Ibu sekalian selaku kepala desa dan perangkat di desa. Dan ini juga menjadi atensi Bupati sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ibu Bupati kapan hari juga pada saat kita tahu kita ditransfer kas daerah kita turun 660 miliar, belinya langsung bersama tim anggaran dengan Pak Sekda, dengan Pak Yayat, kami dari Bapenda juga itu ke Kementerian Keuangan dan juga ke Kementerian Dalam Negeri. Karena imbasnya Ibu Bupati tahu bahwa nanti pengaruhnya ke Bapak Ibu sekalian, utamanya siltap. Tadi saya sepakat juga memang pemerintah daerah harus ikut berempati karena kita disampaikan bahwa penerima upah minimum kabupaten kita aja sudah 2,9 kan itu Mbak. Kalau dihitung kemarin kita ngobrol sama Mas Pak Kades Bumire, sebenarnya teman kuliah dulu Mas Murati, itu panggilannya Mas Raimu dulu Pak Rifa. Kalau sekarang dia Pak Kades mengizin. Saya kaget juga dengan penghitungan teman-teman di siltapnya. Makanya kemarin kita sampaikan ke Ibu Bupati terkait dengan penghitungan indikator untuk ADD. Makanya Ibu Bupati memerintahkan kepada Pak Asisten untuk membuat skema karena nanti juga pengaruhnya ke sana, ke Bapak Ibu sekalian, dana transfer penghitungan dana transfer ke desa dari pemerintah daerah yang wujudnya ADD, karena salah satu indikatornya adalah transfer kas daerah dari pemerintah pusat. Dan tadi sampaikan Mas Yayan, pada saat kita ke Mendagri, kami sendiri dari pemerintah daerah, istilahnya kalau dari Pak Mendagri, pemerintah daerah se-Indonesia itu sekarang bukan berjalan Bapak 2026. Tapi istilahnya Pak Mendagri itu merangkak. Karena Mendagri sebetulnya mengusulkan tambahan dana transfer ke daerah itu 300 miliar triliun. Tetapi baru di ACC 43 triliun. Jadi tetap Banyuwangi yang tadinya lebih dari 600, terakhir setelah diperjuangkan oleh Mendagri tambahnya dari 300 triliun hanya di ACC Kementerian Keuangan 40 triliun, kita tetap pengurangannya dari 665 miliar. Dan itu indikatornya salah satunya adalah untuk transfer ke desa. Dan ini menjadi perhatian, dan saya sepakat tadi Pak Asisten juga sudah menindaklanjuti, nanti jam 1 kita buatkan skema bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng gimana solusinya. Karena memang Bapak Ibu ketahui dana transfer kita, dana APBD kita itu tergantung ke pemerintah pusat. Kemampuan kita APBD, PAD kita hanya 27,56%. Itu kecil, apalagi kita dibebani kemarin, yang tadi disampaikan Pak Yayan, ada dana-dana yang tadinya itu dibiayai pemerintah pusat diserahkan kembali ke daerah. Dulu pada saat P3K diterbitkan aturan itu dananya dari APBN Bapak Ibu sekalian. Tetapi tahun berjalan ternyata dikembalikan ke kita, ke APBD Kabupaten Banyuwangi. Dan nilainya untuk P3K itu total 200 hampir 250 miliar. Itu juga akhirnya mengurangi juga belanja-belanja di daerah. Dan Ibu Bupati kemarin juga sudah pusing dengan Pak Yayan, Pak Asisten, merencanakan rencana 2026 jalan. Bapak Ibu sekalian tahu jalan sekarang kondisinya seperti apa. Pas musim hujan juga, kemarin Pak Yayan diskusi, tanya lagi Pak Yayan, karena Pak Yayan selaku kepala Bapeda sama kepala PU CKPP. Ini duit jono enggak ya?
kayak pemeliharaan jalan. Saya bilang tidak ada duitnya. Monggo juga yang menjadi prioritas itu yang diutamakan. Karena Bupati berkeinginan jalan-jalan itu menjadi prioritas. Tapi dengan komposisi kapasitas fiskal kita, kemampuan kita ya seperti Bapak Ibu sekalian sebetulnya desa dengan kita itu sama dengan APBD Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama itu terkait dengan komposisi, nanti harapan kami Pak Asisten gitu tanggal jam 1 nanti pada saat kita rapat kita segera ada solusi sama-sama, nanti kita duduk bareng sehingga ada keterbukaan fiskal antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan dana transfer yang akan kita transfer ke desa. Terkait dengan DD memang kita juga prihatin kemarin, kita baru cek data 1 bulan yang lalu, ternyata memang banyak desa yang belum siap untuk baik sistem terkait dengan percepatan pelaporan. Karena itu jadi indikator, ini yang salah pemerintah pusat, apa kita sendiri, kita juga belum tahu. Yang pasti memang sama dengan Bapak Ibu sekalian tadi sampaikan Pak Asisten. Mereka juga menerapkan sistem SIPD se-Indonesia. Tetapi ternyatanya di lapangan trouble Bapak Ibu sekalian. Kita sudah protes, Pusdatin. Hari ini kita mulai September juga SIPD trouble. Sama dengan di Jenengan sebetulnya. Kalau di Jenengan siap, ternyata di Opspamnya juga trouble. Sama, makanya monggo nanti bareng-bareng. Kemarin dari Pak Mendagri malah menyarankan kami pemerintah kabupaten demo di Kementerian Keuangan. Mendagri bilang gitu, jangan saya yang demo ke Kementerian Keuangan. Nanti karena sama-sama kementerian, monggo kabupaten kota protes ke Kementerian Keuangan. Makanya kapan hari ada dari beberapa kabupaten kota yang sudah protes ke Kementerian Keuangan, tetapi Kementerian Keuangan memberikan monggo dilihat kinerjanya dulu, kalau kinerja bagus nanti informasinya mau ada transfer ke pemerintah daerah. Terkait dengan DD, nanti mungkin nanti Mbak Ida, Bu Ida yang menjelaskan. Yang pasti di kami, di BPKD kalau ada pengajuan di kami, kalau selama ini ada Bapak Ibu Kepala Desa yang tanya kenapa perlu realisasi, karena kami meruaskan di kami maksimal 2 hari Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau ada yang dokumen sudah di kami lebih dari 2 hari, laporkan ke kami agar kami sanksi teman-teman yang di staf kami kalau memang ada keterlambatan di pihak kami terkait dengan proses pengajuan pencairan. Terkait dengan Koperasi Merah Putih, tadi disampaikan juga Bu Lulu dari Komisi 1, itu banyak juga itu memang dari asetnya, aset desa, tanahnya, bangunannya desa, bangunannya dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Monggo nanti simultan kita selesaikan, kita lakukan penghapusan aset. Sampaikan ke kami yang proses sambil tetap jalan untuk pembangunan Koperasi Merah Putihnya. Kami juga mungkin menambahkan lagi terkait dengan tadi sampaikan Pak Asisten bahwa kita sudah komunikasi dengan Dandim terkait dengan proses untuk Koperasi Merah Putih. Kita sepakat dengan Bapak Ibu sekalian bahwa harapan kami proses untuk pembangunan Koperasi Merah Putih itu tidak menyalahi aturan dan juga tidak menimbulkan masalah. Tadi kurang sepakat saya disampaikan oleh pendamping desa bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak peduli terkait dengan Koperasi Merah Putih. Kita peduli. Dan beberapa kali kami dengan Pak Sekda, dengan Pak Yaya, dengan Pak Asisten diskusi dengan Kodim terkait dengan instansi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang di luar aset Pemda. Kemarin sudah kita tindak lanjuti karena Pak Dandim meminta yang membuat surat adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan sudah kita tindak lanjuti. Kita buat surat ke BUMN yang kalau memang asetnya untuk pendirian koperasi itu BUMN. Kita buat surat juga ke kementerian lembaga kalau memang asetnya itu ke kementerian lembaga atau ke instansi lain. Yang pasti sudah kami tindak lanjuti Pak Asisten, tanda tangan Pak Sekda. Kita mari datanya dari Pak Dandim. Sudah kita sampaikan dan sudah kita tindak lanjuti dan kami dari BPKD selaku pengelola aset juga sudah diskusi intens dengan Kodim mana-mana yang memang aset kita yang bisa dimanfaatkan untuk Koperasi Merah Putih. Sementara itu Pak Asisten yang dapat kami sampaikan, monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada yang kurang jelas nanti bisa konfirmasi langsung.